Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Haji Yusrizal SH selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Yang terhormat Bapak DRS Priyo Santoso MM dari BPO Provinsi Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Hardian selaku praktisi, dan yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi kegiatan kepemudaan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi rahmat hidayah dan kesehatan, terlebih-lebih kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi kegiatan kepemudaan di Dusun Sawan yang tercinta ini. Mohon izin saya akan membawakan acara pada siang hari ini. Terlebih dahulu salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Joglo Mataraman di Dusun Sawan ini. Selamat berjumpa kembali. Terlebih-lebih saya aturkan banyak-banyak dan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Haji Yusrizal SH yang selalu ngaruhke atau dan istilahnya rawuh di tempat kita ini. Ini sudah banyak sekali beliau hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami wakil dari teman-teman atau warga Dusun Sawan, terima kasih sekali Bapak Haji Yusrizal. Semoga menjadi amal padang amal Bapak Yusrizal. Kemudian selain itu izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan dari Bapak Haji Yusrizal, yang keempat sambutan dari Bapak DRS Priyo Santoso dari BPO Provinsi, dan yang keempat sambutan dari praktisi nanti akan diisi oleh Mas Hardian, dan yang terakhir yaitu tanya jawab dan penutup. Demikian tadi acara pada siang hari ini. Marilah kita buka bersama-sama, kita panjatkan doa, kita mohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara sosialisasi kegiatan kepemudaan di kampung kita nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Kita sikap sempurna, kita berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, terima kasih. Mudah-mudahan berkat doa panjenengan sedaya kegiatan atau sosialisasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan bentuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Haji Yusrizal SH. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan semua. Apa kabar adik-adik, mbak-mbak semua, mas-mas? Yang hadir kan yang muda-muda semua. Mohon izin Pak Priyo Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di siang yang cerah ini kita dirahmati kesehatan, kekuatan,
dan juga umur panjang sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Dan juga tidak lupa selawat dan salam buat junjung kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan dan perkenankan kami untuk menyampaikan salam. Pertama, salam hormat kepada Pak Lurah, kepada Pak Duko, dan juga salam hormat kami kepada mitra kami dari BPO, Kepala BPO Pak Priyo Santoso MM, yang telah berkenan hadir mendamping kita bersama. Terima kasih Pak Priyo. Dan selanjutnya kepada mas-mas, kepada mbak-mbak yang saya hormati, yang saya banggakan, di siang hari ini kami sengaja mengundang dari masyarakat kita yang ada di Jati sini. Mungkin ini lebih banyak sawahan sama apa Bapak? Bayuran. Ya, selamat datang dan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya pada sore hari ini. Di sore hari ini kita akan bicara tentang masalah pemuda, yaitu dengan kaitannya dengan entrepreneur. Pun kita terutama yang muda-muda, mas-mas, mbak-mbak, untuk menghadapi kehidupan dan hidup kita untuk kedepannya, tentu perlu kita persiapkan dengan matang dari sekarang. Masing-masing kita sudah punya planning untuk kedepannya mau seperti apa. Karena kita kepingin masyarakat kita dalam jalankan kehidupan sehari-hari ini itu penuh dengan karya, penuh dengan kegiatan yang produktif. Maka yang kita inginkan sekarang oleh pemerintah DIY, bagaimana masyarakat kita, terutama Bantul ini, itu muncul entrepreneur baru. Karena bagaimanapun kegiatan ekonomi ini kalau dilaksanakan atau dilaksanakan oleh pemuda dan pemudi kita, mbak-mbak dan mas-mas, tentu produktivitasnya berbeda dengan yang sudah yang lansia. Maka dari itu harapan kami di pertemuan ini nanti dari Pak Priyo juga akan menyampaikan, dan juga Mas Ardian. Nah, acara kita pada siang hari ini adalah wujud kepedulian kami sebagai wakil dari mas-mas dan mbak-mbak. Bagaimana caranya masyarakat kita selalu kita edukasi, yang kaitannya terutama adalah kegiatan usaha. Tentunya dalam menghadapi kegiatan sehari-hari, kita harus melakukan perencanaan yang matang. Kita kepingin kita, warga kita di sini, yaitu punya kegiatan, baik itu pribadi atau kelompok, yaitu ada yang beternak kambing, ada yang sapi, ada yang ayam, ada yang bebek, yang bermacam-macam, dan kegiatan yang lain seperti misalnya pelatihan-pelatihan yang endingnya adalah kita kepingin masyarakat kita ini adalah masyarakat karya. Artinya apa? Masyarakat kita ini memiliki kemampuan dan keahlian. Ada juga yang masak, alina, ada yang menjahit, ada yang macam-macam. Maka dari itu kita sokong, kita dukung bagaimana masyarakat kita ini benar-benar punya semangat untuk memperjuangkan bagaimana terwujudnya usaha baru. Ini penting. Karena semakin ke depan itu persaingan kerja ini akan semakin sulit. Semakin sulit juga untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu jangan terlalu banyak berharap kepada pemerintah kalau lapangan kerja ini tersedia dengan cukup. Pasti berkurang. Banyak yang daftarnya 1000, yang terima misalnya cuma 100, coba kan. Yang misalnya yang diterima 1000, yang daftarnya 10.000. Nah, maka dari itu kenapa kita agar jangan tersingkir dari kompetitor kita, ya kita harus punya keahlian. Itu menciptakan usaha-usaha baru. Apalagi kalau di desa, di tempat kita ini tanahnya luas, airnya banyak, lantas SDM-nya, SDA-nya banyak, dan bahan bakunya banyak di tempat kita. Maka sekarang bagaimana kepiawaian kita untuk memanfaatkan yaitu produk-produk kearifan lokal kita,
ada singkong, ada misalnya jagung, lantas ada lagi misalnya ubi-ubian misalnya. Nah ini yang kita harapkan kita kelola sendiri dan kita akan memunculkan yaitu entrepreneur baru. Mbak-mbak muncul, mas-mas muncul. Sehingga kita harapkan di kampung kita ini tidak lagi ada misalnya yang menganggur. Itu harapan kita. Nah nanti mungkin akan dijelaskan lagi oleh Pak Priyo yang kaitannya dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sebagai penyemangat misalnya. Ya kami hadir di siang ini untuk mendukung dan mensupport mas-mas dan mbak-mbak semua. Itu ya Mas Dian ya. Ya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu sambutan atau dari narasumber kita dari PPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau Bapak Dr. Andes Priyo Santoso MM, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera kiranya menyertai kita semuanya. Yang saya hormati Pak Haji Jasrisal SH. Lama nggak ketemu Pak ya. Gerah semoga sudah mulai membaik gerahnya sehingga bisa lebih maksimal lagi di dalam memberikan layanan kepada masyarakat kita. Pak Ardianto yang saya hormati, juga teman-teman pemuda yang saya banggakan yang berbahagia. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik sehingga kita bisa dipertemukan di tempat ini, di Jogja yang baru ini, yang barangkali saya baru kali ini kesini ya. Kalau yang ke sebelah itu sering ke tempatnya Pak Haji, Pak Sekda, kebetulan mantan ya. Dan sekarang sering juga karena beliau Ketua Pemda BVSI Bola Voli, saya sekretarisnya. Waktu jadi kepala dinas saya juga sebagai stafnya sehingga selalu bertemu. Dan sekarang setelah pensiun juga malah lebih aktif di Pemdanya, selalu rawuh kalau biasanya yang handle kami. Tapi sekarang ini malah setiap kali rapat selalu rawuh. Terima kasih kesempatannya, berbahagia sekali saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Jasrisal tadi terkait dengan masalah kepemudaan. Ini adalah yang ke-30 kalinya atau yang terakhir Pak. Jadi sosialisasi kepemudaan ini kami memang bermitra dengan Komisi D DPRD DIY untuk menyampaikan sosialisasi ke 30 titik dengan dalam arti titik-titik yang memang anggota Komisi D itu kan ada 14 apa ya, paling kita membuatnya 15 yang masing-masing mendapatkan 2 kesempatan, yang sisanya ditambahkan satu-satu untuk pimpinan komisi dan wakilnya serta sekretarisnya kalau nggak salah. Dan ini adalah yang terakhir kami harus bicara di hadapan teman-teman pemuda. Kalau mungkin yang ada yang rawuh yang mungkin bukan pemuda, tolong nanti informasi ini juga bisa disampaikan kepada putranya atau mungkin wayahnya atau mungkin juga yang lain yang barangkali belum bisa atau tidak sempat hadir di pertemuan pada saat ini. Teman-teman muda yang saya banggakan, jadi kami dari Balai Pemuda dan Olahraga yang sebenarnya kami merupakan UPT-nya Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berkantor di alun-alun selatan pojok timur utara atau tepatnya timurnya Siti Hinggil. Jadi yang utara itu kan hanya ada 3 bangunan, yang paling barat dalamnya Gusti Prabu, kemudian yang tengah itu ada Siti Hinggil, yang timurnya itu kantor kami. Kami berkantor di sana
tugas kami sesuai dengan Pergub adalah membina dan mengelola kepemudaan dan keolahragaan. Jadi ada dua hal yang kami laksanakan sesuai dengan ketugasan kami, yaitu pembinaan kepemudaan dan juga pembinaan keolahragaan. Karena ini temanya adalah sosialisasi kepemudaan, mungkin saya maturnya lebih banyak yang program-program kami di kepemudaan yang kami laksanakan di 2023. Cuman mohon maaf ketika sosialisasi ini sudah dilaksanakan baru di akhir tahun, makanya yang kami sampaikan ini sebenarnya kan sudah selesai. Namun demikian di 2024 nanti kegiatannya juga akan tetap berlanjut atau kurang lebihnya sama, walaupun keterbatasan anggaran. Ada beberapa kegiatan yang tidak berhasil dipertahankan atau dibantu oleh teman-teman dewan, karena kemarin di Banggar ada beberapa yang menjadi tim tapi tidak bisa full, Pak, sehingga ada beberapa kegiatan yang mungkin menjadi minimalis anggarannya, tapi satu sisi kita juga ada program baru yang nanti bisa kami sampaikan. Jadi ketugasan kami di kepemudaan itu ada 3 hal sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 2009, yaitu terkait dengan peloporan, pemberdayaan dan pengembangan. Itu 3 hal ini yang menjadi ranah kami untuk bisa hadir di dalam pembinaan kepemudaan. Tapi karena kegiatan pemudaan itu kan sebenarnya kan cukup banyak, cukup luas, yang tentu kami menyadari tidak semuanya pemerintah bisa mengakomodir setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemuda. Namun demikian, kami berusaha mencoba sesuai dengan tema pembangunan yang ada pada tahun berkenaan dalam RPJMD, itu yang tentunya menjadi prioritas kami di dalam menyesuaikan program kami agar kegiatan yang kami lakukan itu match dengan apa yang menjadi programnya Bapak Gubernur. Ya. Sehingga program-program kami yang kami selenggarakan ini, kalau tadi saya sampaikan ada 3 hal utama yang harus kami lakukan baik dalam rangka penyadaran, pemberdayaan maupun pengembangan. Ini lebih kepada yang terbanyak pada kegiatan pengembangan. Di pengembangan ada kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Nah, sekalipun tidak semuanya bisa terakomodir atau terfasilitasi dengan anggaran, tetapi kami dengan bermitra dengan komunitas-komunitas yang lain, semua program-program itu bisa kami sentuh, walaupun tidak secara maksimal mengakomodir kegiatan kepemudaan secara umum. Terbanyak adalah kegiatan kita pada tahun 2023 ini adalah kemitraan kami dengan Komisi D DPRD, yaitu kegiatan POKIR, pokok-pokok pikiran. Nah, tahun ini pokok pikiran Dewan ya. Tahun 2003 ini ada kegiatan kita diarahkan pada pelatihan pemasaran online. Ini berangkat tahun ini sudah berjalan 3 tahun. Itu berangkat pada saat pandemi kemarin, karena memang dari aktivitas kepemudaan kita, utamanya mereka yang sudah punya wirausaha, punya kegiatan usaha, itu menjadi tidak maksimal, karena pada saat pandemi itu di antara kita kan tidak boleh saling bertemu, tidak boleh saling bertatap, sehingga usaha mereka itu menjadi tidak laku. Sehingga dari sana bersama dengan Komisi D, bagaimana kalau kita menciptakan atau membuat kegiatan yang berkait dengan upaya untuk meningkatkan kembali usaha mereka, sehingga mengerucutnya adalah pelaksanaan kegiatan pemasaran online. Program prioritas yang ada di kami utamanya dalam rangka menyiapkan daya saing kepemudaan. Untuk tadi kalau Pak Yus menyampaikan, pemuda itu harus punya masa depan ya. Kalau ini bisa ditangkap dengan baik, tentunya paling tidak kita itu bisa punya kemandirian dan tidak hanya menggantungkan dari apa yang ada dari pemerintah.
Tetapi kalau kita bisa mempunyai bekal kemandirian dari wirausaha yang kita bangun ini, tentunya harapan kita paling tidak kita bisa punya skill untuk meningkatkan keterampilan kita, dan kita bisa berusaha dari apa yang kita miliki tersebut. Itu yang menjadi program unggulan kami yang kami bangun melalui kemitraan kami dengan melalui pokir maupun juga mandatori untuk mengintervensi pemuda di kantong kemiskinan, dan secara terbuka bagi mereka yang memang punya minat untuk itu. Karena itu monggo nanti kalau memang tertarik dengan itu, ternyata tidak hanya pelatihan saja, tapi setelah itu dapat laptop gitu kan, silahkan nanti melalui pokir. Karena kalau yang melalui pokir itu mesti goal, karena memang kami nggak bisa menolak, karena kan dari sana kan sudah masuk di aplikasinya, tinggal seberapa banyak itu ya nanti yang akan kita akomodir untuk kita terjemahkan di dalam kegiatan itu. Bentuk pelatihannya pun sebenarnya tidak mesti itu. Kalau dulu sebelum pandemi itu kita macam-macam, ada pelatihan yang perbengkelan ya kita berikan nanti setelah itu kita berikan kompresor, kemudian yang salon ya kita berikan peralatan salon, yang budidaya lele kita berikan tempatnya yang untuk kolamnya itu yang mungkin tidak permanen itu juga bibitnya dan seterusnya, itu menyesuaikan. Tapi untuk yang 2024 nampaknya juga masih sama untuk yang kegiatan pemasaran online. Cuman begini yang harus kami sampaikan, ketika nanti teman-teman pemuda ini tertarik dengan itu, ya, tetapi ini kalau nanti bisa terakomodir itu baru realisasinya di 2025. Kenapa begitu? Karena walaupun saya ini ngomongnya di 2023, itu yang perlu dipahami bahwa anggaran itu disusun 1 tahun sebelum pelaksanaan. Jadi 2024 itu sebenarnya anggarannya sudah selesai disusun pada bulan Februari, terus dibahas sampai pada saat tanggal 16 Agustus itu biasanya kan gubernur sudah menyampaikan nota keuangannya. Itu nanti akan muncul di KUA PPAS-nya. Biasanya dari sekretariat dewan itu kan di akhir Desember sampai Januari Februari itu kan harus sudah di entry. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama ini mesti proposal harus disampaikan ke sekretariat dewan melalui anggota dewan masing-masing. Tentunya Pak Yose punya istilahnya apa Mas? Bukan yang bantu itu namanya apa? Bukan apa? Yang kayak masih kayak bocah ini. Korlap, ada korlapnya. Jadi mungkin yang mengkoordinir kan mungkin bisa lewat korlapnya gitu kan. Nah itu. Nah perlu kami sampaikan juga bahwa sebenarnya Komisi D ini kan tidak hanya bermitra dengan kami. Artinya ada 9 atau 10 OPD yang mitranya itu dengan Komisi D, sehingga hal yang sama itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda untuk bidang yang lain, tetapi lewatnya tidak ke kami. Mungkin yang di salah satunya mitranya disambung dengan dinas sosial, ada dengan dinas kesehatan, dinas kebudayaan, kemudian juga ada Pani Radio, ada 9 Pak ya, 9 atau 10 OPD. Nah, masing-masing OPD atau masing dewan itu juga punya pokir di 9 OPD tadi. Jadi kalau yang di kami pokirnya adalah tadi pelatihan pemasaran online. Yang bantuannya nanti berupa laptop yang kami jalankan dalam rangka penyadaran, juga kami melakukan sosialisasi terkait dengan narkoba. Karena kami juga berharap bahwa di Jogja itu kan banyak juga pendatang-pendatang yang kadang-kadang bisa mempengaruhi kita, sehingga kita perlu penyadaran bahwa apa yang kita lakukan itu
tidak bagus. Makanya jangan tergerus dengan terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh teman-teman pemuda yang lain. Itu kita perkuat. Nah, yang kita lakukan di provinsi itu setiap tahun kita melakukan itu untuk 50 kader. Nah, 50 kader yang kami bagi dalam 5 kabupaten kota, kemudian masing-masing 10, kemudian di kabupaten kota yang 10 itu nanti melatih 100 orang. Anggarannya dari kami. Jadi setiap tahun itu kami memberikan penyadaran sosialisasi terkait bahaya narkoba itu kepada target kami ada 550 orang. Kemudian pemberdayaan juga kami melakukan pelatihan-pelatihan selain yang pokok tadi, itu adalah untuk teman-teman yang memang sudah menjadi wirausaha, yang mereka sudah memiliki kewirausahaan, mereka kita kita perkuat lagi pemahamannya, bagaimana mereka harus memperoleh izin-izin tentang usahanya, bagaimana permodalannya, bagaimana mereka pemasarannya. Kita berkolaborasi dengan dinas perindustrian, dengan dinas tenaga kerja, dengan dinas koperasi, dan juga dengan Bank BPD, utamanya berkait dengan permodalan, karena di sana juga ada bukan bantuan sih, tapi pinjaman lunak yang sangat lunak sekali, yang bagi usaha-usaha muda itu bisa dijangkau ketika mereka kekurangan modal. Jadi angsurannya tidak begitu memberatkan, sehingga ini bisa membantu mereka untuk meningkatkan atau memperbesar modal usahanya. Nah, itu kami selalu lakukan setiap tahun, utamanya dalam rangka pemberdayaan bagi wirausaha muda. Dan untuk lebih memotivasi lagi pada sentra-sentra kewirausahaan pemuda itu, kami juga lakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan lomba pada mereka yang apresiasinya juga cukup banyak juga untuk menambah modal. Jadi total kemarin tahun ini yang kami lakukan adalah ada 126 juta yang terbagi, kami bagi dalam 6 kelompok, 6 kejuaraan. Yang paling rendah kemarin hadiahnya 14 sekian, hampir 15 juta. Artinya kan lumayan bisa untuk meningkatkan atau menambah modal usahanya di dalam rangka memenuhi kebutuhan modal untuk meningkatkan omsetnya. Itu yang kami lakukan di samping program-program rutin yang kami bersinergi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami kirimkan 3, tapi yang juara di tingkat nasional kemarin ada 1 dari juara 2. Kalau yang tahun kemarinnya ada juara 1 dari Gunung Kidul, yang juara 3 dari Sleman. Kalau yang tahun ini dari Sleman, dan hanya itu dari Sleman juara 2 untuk pengolahan kambing etawa di sana. Di luar itu juga ada pertukaran pemuda antar provinsi, ada pertukaran pemuda antar negara. Kemarin itu barusan ada surat kami diminta untuk mengirimkan untuk kapal pesiar pemuda ke Jepang. Tetapi untuk yang program-program ini tidak banyak sasarannya. Biasanya kita hanya diminta untuk mengirimkan 2 orang, 1 putra 1 putri, yang itu kami seleksi juga lewat seleksi yang ketat. Kan sebenarnya peminatnya juga banyak. Satu sisi yang diminta hanya 2 orang. Tapi sekalipun begitu, program-program lintas sektor yang kami lakukan, utamanya dengan kementerian yang secara langsung eksplisit anggaran tidak ada, tapi anggarannya dari kementerian. Kami hanya diminta untuk menyiapkan pesertanya saja. Nah, kemudian yang barangkali ini program baru yang mungkin juga bisa menarik teman-teman pemuda, yang baru akan kita eksekusi mulai 2024 ini adalah peningkatan pendidikan bagi pemuda. Jadi kami ingin pemuda-pemuda yang punya potensi, yang punya prestasi dari keluarga mungkin nyun sewu kurang mampu dari sisi biayanya, kita akan bantu berikan beasiswa selama setahunnya 10 juta selama 4 tahun sampai mereka harapannya kan sudah menjadi sarjana. Kemudian kita punya 5 kabupaten kota, ya nanti masing-masing tahun kita bagi
Gito itu ya 20-20, tapi kalau mungkin karena Sleman sudah mampu ya mungkin mereka 10 saja, yang lainnya untuk yang Gunung Kidul atau Broprok atau yang mana. Sehingga nanti kalau ada yang memang tertarik itu kan bisa mengajukan itu. Nanti bisa lebih kuat pengajuannya juga lewat Pak ini. Syaratnya adalah penduduk DIY dan dari keluarga tidak mampu, dan tentu nanti ada persyaratan khusus lainnya, utamanya berjanji untuk bisa menyelesaikan pendidikannya. Ini hal baru yang harapan kami itu bisa bisa membantu teman-teman pemuda yang kepingin kuliah tapi dari sisi biaya itu tidak mampu untuk menyediakan itu. Yang di SMP juga mungkin kemarin juga ada sosialisasi yang untuk kartu cerdas juga ya, dari Dikmen itu kan juga kami juga sama. Jadi perhatian kita kan juga kita pencar-pencar. Ada yang pemuda, ada yang lewat pendidikan menengah, itu kan juga ada beasiswa kacer, kartu cerdas namanya, itu juga sama. Mereka yang sekiranya kurang mampu agar mereka tidak drop out untuk jenjang SMA, kita bantu untuk bisa menyelesaikan pendidikannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, beberapa kegiatan yang ada di kami. Sekali lagi bahwa apa yang kami sampaikan itu kalau teman-teman pemuda tertarik dan berminat, monggo nanti disiapkan proposalnya. Itu yang perlu menjadi penegasan kami biar nanti saya tidak dibilang PHP gitu. PHP ngomong tok tapi realisasinya nggak ada, karena memang masih 2025 besok. Nah, harapan kami kalau nanti Pak Jose itu nanti bisa masuk lagi kan, nanti bisa mengharapkan. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang sangat meriah buat Bapak Dr. Andes Priyo Santoso MM dari BPU Provinsi Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Rizal Esa selaku anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Priyo Santoso dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Pak Moko selaku MC maupun moderator pada siang hari ini, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami bisa bersilaturahmi bertatap muka dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ngantuk? Nggih. Jam-jam rawan ini, Pak. Rawan banget ini. Nggih, saya sebentar saja karena tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Bapak Haji Rizal, sudah banyak disampaikan oleh Pak Priyo Santoso tadi terkait dengan materi pada siang hari ini. Nah, tadi disampaikan Pak Priyo adanya program pelatihan yang kemudian ada fasilitasi laptop. Tertarik nggak sih? Tertarik nggak? Tertarik nggak? Purun? Oh, atau ada yang sudah pernah dapat malahan? Belum? Sama sekali? Mas Farel belum tahu? Yakin? 2024 besok. Oh, 2024 besok. Tahun depan. Nah, kebetulan pada hari ini juga tadi disampaikan Pak Priyo, Bang Yos. Ini Bang Yos ini yang punya pokirnya ini Bang Yos. Nah, tadi juga sudah dibuka kesempatan oleh Bang Yos. Monggo silahkan teman-teman yang mau mengakses program itu bisa membuat proposal yang kemudian nanti bisa dititipkan ke Mas Mahdini. Di sini ada Mas Mahdini, kemudian nanti bisa diteruskan ke teman-teman, ada Mas Dai, Mas Sening, yang kemudian nanti dilanjutkan ke kantornya Pak Priyo di alun-alun gitu, yang nantinya akan dilaksanakan pelatihan dan kemudian nanti teman-teman mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, monggo silahkan itu diakses karena kesempatan ini langka. Tadi disampaikan Pak Priyo juga tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, mumpung di sini ada kesempatan, monggo silahkan kesempatan itu untuk bisa diakses. Begitu? Oke. Oke, izin nggih Pak, saya tak berdiri biar semangat ngantuk. Yuk berdiri dulu yuk.
Saya orang ngajak yel kok, tenang Mas Farel. Aku orang ngajak yel. Tapi tidaknya berdiri dulu biar nggak ngantuk, biar tambah semangat. Karena tadi udah ketoknya jam-jam segini itu jam-jam teklak-tekluk ya. Gitu Mas Farel. Oke, kita main game dulu. Sederhana saja, simpel saja. Kita game matematika. Kita berhitung. Kita mulai dari sini dulu. Nanti muter ke belakang. Kita berhitung dulu. Oke, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23. Oke, sing tadi saya rotok di belakang sini tadi kurang cetol. Nanti kita balik lagi ya. Kita ulangi lagi. Oleh ngomong oleh banter kak ini. Main semangat nonton loh. Kita ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Main band semangat diminum dulu nopo? Mau dimakan dulu? Biar semangat? Enggak? Oke. Permainannya sederhana. Teman-teman berhitung kayak tadi, tapi kemudian ketika ketemu dengan kelipatan 3, teman-teman sebutkan nama. Tidak usah sebutkan angkanya, tapi sebutkan nama. 1, 2, Andi, 4, 5, Susi, 8, 9, dan seterusnya. Oke? Sudah paham? Kita coba dulu, latihan dulu. Oke, sudah paham belum? Sudah ya? Oke, kita mulai dari 1, 2, 6, iya. Berapa? Iya, Melody, fokus ya. Fokus. Oke, kita ulangi lagi, fokus. Ketemu angka 3 dan kelipatannya, silahkan sebut. Kebetulan saya ketua Karang Taruna juga di salah satu kelurahan di kota Yogyakarta, dan banyak kegiatan organisasi kemudaan yang saya ikuti. Nah, alhamdulillahnya dari saya mengikuti banyak kegiatan organisasi itu ada keuntungannya. Saya punya banyak teman. Salah satu keuntungannya. Kemudian selain saya banyak teman, saya bicara pengalaman, guys. Saya cerita pengalaman. Saya 2015 itu baru lulus kuliah. Tapi 2013 akhir saya sudah bekerja di DPRD DIY. Nah, pengalaman saya sampai dengan hari ini itu belum pernah yang namanya kemudian membuat surat lamaran kerja dan kemudian ngirim numpuk, itu saya belum pernah sama sekali. Privilege yang saya dapatkan itu karena saya punya jaringan, punya channel. Nah, ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman semua. Bukan kemudian kita mau bicara KKN, korupsi, nepotisme ya, tapi kemudian ada privilege yang bisa kita dapatkan, yang kemudian monggo teman-teman pemuda bisa menggunakan privilege itu. Silahkan digunakan. Teman-teman punya jaringan yang banyak, punya kenalan yang banyak. Syukur-syukur teman-teman punya kenalan bos-bos. Teman-teman nggak ribet-ribet lagi kemudian harus numpuk amplop coklat, kemudian harus antri. Tadi Bang Yos mengatakan bahwasanya pekerjaan yang dibutuhkan hanya 100, tapi yang mendaftar 1000. Itu terjadi di negara kita. Nah, monggo silahkan teman-teman, ada akses, kemudian ada privilege yang ada, monggo silahkan itu diambil, kesempatan seperti itu diambil. Nah, mumpung ini masih muda, silahkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan organisasi yang ada, khususnya di wilayah, kemudian bisa ditingkatkan ke level kelurahan, kemudian ditingkatkan lagi ke level kecamatan, ke level kabupaten, provinsi, bahkan ke level nasional. Silahkan itu diikuti, karena ke depan kita nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi ketika kita punya banyak teman, kita punya banyak jaringan, insya Allah nanti akan ketemu dengan kemudahan-kemudahan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua,
terkait dengan kepemudaan tadi kita mau Bang Yos kebetulan sudah pulang. Saya mau cerita, Bang Yos ini selain beliau menjadi anggota DPRD, beliau juga seorang pengusaha. Sudah tahu belum? Nopo? Nasi Padang. Nopo jenenge? Murah-murah. Padang murah apa murah meriah? Tenane murah mboten? Larang apa murah? Oke. Beliau kebetulan juga merupakan seorang pengusaha rumah makan Padang murah meriah yang mungkin teman-teman bisa lihat yang ada di Jalan Wates maupun di dekat bandara, ada juga yang di Jalan Wonosari, Jalan Magelang juga ada, dan masih banyak lagi di Jogja dan sekitarnya, karena beliau juga punya ada di Klaten, bahkan ada di Jawa Barat juga beliau punya. Nah, saya ingin cerita sedikit bahwasanya beliau orang asli Padang, ke Jogja sekitar tahun 70-an. Beliau ke Jogja untuk menuntut ilmu, sekolah, kuliah di Jogja. Sekolah di Jogja, beliau tidak membawa apa-apa, yang beliau punya hanya kemampuan dalam memasak rendang. Nah, waktu itu beliau sering cerita juga, waktu pertama kali beliau kuliah, beliau ngekos di daerah Taman Siswa. Kemudian beliau setiap pagi itu belanja di Pasar Beringharjo dengan sepeda ontelnya dan kronjotnya. Jadi di belakang ada kronjotnya, beliau ngontel dari Taman Siswa ke Pasar Beringharjo yang kemudian beliau belanja kebutuhan untuk masakan Padang. Buka warung kecil-kecilan pada waktu tahun 82, beliau buka warung kecil-kecilan masakan Padang. Kemudian sampai pernah juga beliau cerita iwake gogrok di jembatan Sayidan. Jadi waktu itu bawa ikan tongkol, dilalah senggolan dengan kendaraan lain dan iwake gogrok. Nah, karena beliau memang posisinya masih merintis, jenenge iwak gogrok sijiwe kehilangannya luar biasa. Tapi alhamdulillahnya bakule di Pasar Beringharjo masih baik dan diganti ikan yang jatuh itu tadi dengan ikan yang baru. Alhamdulillah hari itu beliau bisa berjualan. Sampai kemudian proses dia berjualan dari tahun 82 sampai hari ini beliau punya banyak tempat usahanya, bahkan juga beliau sekarang menjadi anggota DPRD. Tetapi yang pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya beliau memulai prosesnya dari nol, dari bawah, dari seorang mahasiswa yang mencoba berjualan nasi sampai kemudian akhirnya sekarang menjadi pengusaha nasi Padang sukses yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, pelajaran ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman muda semua, jangan cepat menyerah. Proses yang panjang itu juga mohon bisa dilalui. Jangan kemudian sekarang gagal tiba, wah wis males lah aku, wis sesuk rasa belum aku. Nah, ini jangan. Teman-teman saya harap kemudian mempunyai semangat pantang menyerah yang kemudian bisa seperti Bang Yos punya usaha yang sedemikian rupa. Mumpung teman-teman ini masih muda, masih panjang perjalanannya, mulailah dari hari ini. Oke, mungkin sedikit itu saja cerita tentang seorang pemuda bernama Haji Yos Rizal yang merintis usaha dari nol kemudian sampai dengan saat ini menjadi seorang pengusaha yang besar. Nah, monggo teman-teman, memang saat ini pemuda generasi yang sekarang ini saya kira banyak yang kemudian lebih seneng pegang HP di kasur daripada harus kemudian genjot pit ke pasar. Nah, tidak apa-apa karena memang zamannya saat ini, generasi saat ini itu generasi pemuda yang generasi nek dengarani generasi stroberi. Napa generasi stroberi? Ngerti mboten? Generasi stroberi itu tampilannya apik tapi ditemok meok.
empuk Surabaya empuk ngoten to ditemok ngono jebol mayat. Nah ini yang terjadi generasi saat ini itu meng diseneni sithik we nangis dikon nyambut gawe sithik ngono kuwi aku ora kuat aku nang omah wae itu yang terjadi saat ini. Nah monggo silahkan teman-teman bisa mengakses yang 5 miliar itu, tidak sekedar hanya di BPO saja, masih banyak kegiatan lain. Nah teman-teman yang punya hobi desain grafis itu ada pelatihan juga dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan desain grafis. Teman-teman diberikan pelatihan selama kurang lebih 1 bulan terkait dengan desain grafis. Setelah itu teman-teman mendapatkan fasilitas yaitu berupa laptop, kemudian printer, cutting, teman-teman bisa sablon sendiri di rumah, bikin kaos, bikin topi, bikin sandal pun bisa, stiker dan lain sebagainya. Itu menjadi usaha juga ke depannya. Nah monggo itu kalau kemudian dinominalkan peralatan yang diberikan itu lebih dari 200 juta. Jadi monggo teman-teman, kemudian yang muda-muda ini, yang cewek-cewek ini juga ada pelatihan tata rias. Nah, sudah senang make up, nah itu juga ada fasilitasnya juga, koper isinya peralatan make up dan kaca rias. Kesempatan yang ada itu silahkan dimanfaatkan. Kami di DPRD sudah mulai menyusun proposal. Itu paling tidak Desember proposal sudah ada di fraksi, dan nanti Januari Februari dalam proses pembahasan semua dokumen sudah lengkap. Oke, oke, gitu aja sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam menyampaikan materi pada sore hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Muhammad Iqbal Hardian. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, mas-mas muda, kiranya acara siang hari ini, siang sore hari kita jumpa sekian. Untuk itu dari saya pribadi, apabila dalam kami membawakan acara ada salah kata atau kurang berkenan di hati para hadirin semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara sosialisasi kegiatan pemudaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta kita tutup dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pemuda maju jaya jaya. Dah.